Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kini Nabil Fadil Rahman dengan NIM 04211123308. Saya di sini mahasiswa dari Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan analisis the versi of problem solving dari perusahaan yang saat ini sudah berkembang, yaitu Grab. Analisis the versi of problem solving terhadap perusahaan yang saat ini sedang berkembang, yaitu Grab. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih definisi dari problem solving itu sendiri. Nah, menurut Omer Hamalik, problem solving adalah suatu proses mental dan intelektual yang tujuannya itu untuk menemukan suatu masalah, dan pada akhirnya eh, kita itu dapat memecahkan masalah itu tersebut berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat mengambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Nah, di the versi of problem solving sendiri itu ada 4. Yang pertama ada contain the program, yang mana artinya itu menahan atau membatasi masalah agar tidak menimbulkan atau menyebabkan masalah lain yang dapat muncul. Dan yang kedua ada find the cause problem, yang mana menganalisis untuk mencari apa penyebab dari suatu permasalahan tersebut. Dan yang ketiga itu ada control the problem, yang mana eh, mengambil tindakan untuk menemukan tindakan pencegahan yang efektif dan menerapkannya dengan bijaksana. Kemudian yang keempat ada correct the problem, di mana jika masalah telah dicegah, maka selalu menerapkan beberapa jenis pencegahan agar masalah tersebut tidak dapat terulangi kembali. Nah, untuk implementasi dari the version of problem solving ini itu juga ada 4. Yang pertama ada communication, yaitu kemampuan menyampaikan informasi dengan baik secara tertulis maupun lisan yang berguna untuk mengartikulasikan pikiran dan ide secara efektif. Kemudian ada collaboration, yaitu kemampuan untuk bersinergi, bekerja secara produktif, serta beradaptasi dengan pihak yang lain. Kemudian ada yang ketiga yaitu critical thinking, yang mana itu kemampuan untuk memahami terhadap masalah yang kompleks dan menganalisis keterkaitan masalah satu sama yang lain, yang mana akan menghasilkan sebuah penilaian atau keputusan pada suatu masalah tersebut. Kemudian yang keempat ada kemampuan untuk menyampaikan dan mengembangkan gagasan baru kepada pihak yang lain, dan juga bersikap responsif dan menerima dengan terbuka terhadap perspektif yang baru. Nah, di sini kita langsung saja menganalisis kasus perusahaan Grab dalam the version of problem solving. Nah, 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 sebelumnya di sini ada apa sih itu Grab? Nah, Grab itu sendiri adalah salah satu perusahaan jasa transportasi yang menyediakan layanan berbasis mobile. Nah, dalam media layanannya itu terdapat kegiatan operasionalnya untuk meningkatkan kemudahan akses bagi para pelanggan dan kesejahteraan para pekerja di bagian sektor informal Indonesia. Nah, permasalahan antara Grab di sini yaitu permasalahan antara Grab dengan ojek konvensional. Nah, selama beberapa tahun terakhir ini terdapat konflik yang terjadi antara Grab dengan ojek konvensional. Nah, itu terjadi di beberapa kota, yang mana dalam konflik tersebut terdapat penolakan ojek konvensional terhadap Grab. Nah, dikarenakan menurut ojek konvensional itu dapat menghambat pendapatan ekonomi mereka, di mana menurut ojek konvensional pendapatan mereka itu diambil oleh ojek online. Nah, permasalahan tersebut menambah
dengan ada di beberapa kota yang melakukan demo secara langsung dengan mendatangi pemerintah atau Pemkot yang ada di wilayah tersebut dengan memberikan pendapat atau ingin memblokir ojek online tersebut. Nah, dan juga adanya batasan online yang mana banyaknya muncul tentang penolakan terhadap ojek online itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa demo yang terjadi di kota tentang tolak angkutan ojek online yang sudah terjadi di beberapa kota. Di sini ada di Kota Medan, Makassar, Jakarta, Tangerang, Solo, dan Malang. Nah, di sini langsung saja ke analisis kasus Grab dalam The Force of Problem Solving. Nah, untuk yang pertama, dalam kasus ini Grab mempunyai usaha untuk dapat mencegah permasalahan yang terjadi untuk dapat menghentikan aksi demo yang dilakukan oleh ojek konvensional, yaitu dengan cara bekerjasama terhadap pihak kepolisian untuk dapat membubarkan massa. Dan yang kedua itu find the cause problem, di mana kasus yang sudah terjadi pada Grab ini jika diidentifikasi bahwa masalah Grab dengan ojek konvensional ini dikarenakan pendapatan ojek konvensional sedang mengalami penurunan. Baik, lanjut ke yang nomor 3 ada content the problem. Nah, di mana pihak Grab ini sendiri melakukan pengontrolan terhadap masalah yang terjadi dengan memberikan beberapa pelatihan. Nah, dalam pelatihan itu sendiri bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Grab yang ada pada smartphone. Nah, serta dalam pelatihan tersebut adanya buku panduan tentang standar operasional prosedur, pemesanan hingga mengantar ke lokasi yang dituju dan ada lain-lain sebagainya. Dan yang keempat ada correct the problem, di mana perusahaan Grab itu sendiri mengambil tindakan dalam mengatasi masalah yang terjadi. Nah, dengan cara mengadakan rekrutmen dalam jumlah yang sangat besar terhadap ojek konvensional itu sendiri. Hal ini dapat diperhatikan bahwa Grab mempunyai simpati terhadap ojek konvensional yang dikabarkan bahwa pendapatannya itu berkurang karena ojek online lebih dipilih karena lebih efektif. Nah, dalam implementasi The Force 21st Century Skill of Problem Solving ini, yang pertama ada communication. Nah, Grab itu sendiri melakukan komunikasi untuk perusahaannya dengan melalui platform aplikasi. Dengan ini, Grab dapat menyediakan layanan ojek secara online melalui smartphone. Dan yang kedua itu ada collaboration. Grab itu sendiri melakukan kerjasama terhadap e-wallet, contohnya seperti OVO. Dan yang ketiga ada critical thinking, yaitu beberapa layanan yang ada dalam aplikasi Grab itu sendiri yang sudah disediakan oleh Grab itu sendiri tujuannya untuk mengatasi masalah yang ada dalam masyarakat. Dan Grab itu sendiri mempunyai solusi. Dan yang terakhir ada kreatif, di mana Grab itu sendiri selalu mempunyai ide berinovasi dalam menyediakan layanan untuk masyarakat seperti GrabMart, GrabFood, GrabExpress, dan lain-lain sebagainya. Ini sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.